kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alsya Hairunisa. Saya Anindya Wahyu Puspanstari. Saya Alia Rengki Rais. Saya Diva Nurmaulidianti. Saya Septiani Arifana Zahra. Saya Diat Sugiana Sofa. Saya Dapan Nazrul Nur Syahir. Saya Raindra Idam. Dan kami akan mempresentasikan hasil wawancara dengan peternak bibit ikan hias. Yang pertama, kami masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Budidaya ikan hias atau bisa disebut juga sebagai aquaculture adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan indukan ikan hias yang nantinya akan dikawinkan supaya bisa diambil anaknya untuk dibudidayakan dan dijual apabila telah berhasil tumbuh dalam jumlah yang banyak. Ikan yang digunakan haruslah jenis-jenis ikan hias yang menarik dan memiliki potensi penjualan yang baik. Mengapa budidaya ini termasuk ke dalam salah satu budidaya yang menguntungkan? Ikan hias biasanya akan bertelur dan menghasilkan anakan dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya itu saja, banyak sekali pecinta ikan hias yang akan dengan senang hati untuk membeli ikan-ikan yang berhasil dibudidayakan tanpa harus repot untuk mengawinkan sendiri. Budidaya ikan hias juga bisa dijadikan sebagai suatu bisnis yang menguntungkan karena umumnya banyak orang yang rela merogoh kantongnya demi melengkapi koleksi ikan hiasnya. Selanjutnya yang B ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibacakan tadi, maka rumusan masalah yang akan kami bahas di dalam makalah ini tentang budidaya pembenihan ikan hias ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih cara pembenihan ikan hias? Yang kedua, bagaimana cara memilih indukan yang baik? Yang ketiga, apa saja pakan alami yang bisa dikonsumsi ikan hias? Yang keempat, apa saja pakan alami ikan hias yang biasa dikultur? Yang kelima, bagaimana stadia larva pada pembenihan ikan? Yang keenam, metode apa sajakah yang digunakan untuk proses pengemasan dan pendistribusian benih ikan hias? Yang ketujuh, apa itu pemberokan dan istilah lainnya itu apa sih? Yang kedelapan, berapa biaya produksi yang dikeluarkan? Yang kesembilan, jika diberikan modal sebesar 1 juta, usaha pembenihan ikan hias apa yang akan dilakukan? Yang ke-10, berapa sih omset dan hasil keuntungan yang didapatkan dalam satu kali siklus pembenihan ikan hias? Dan yang ke-11, jika keuntungan yang dihasilkan besar, apakah ingin menjadi pengusaha pembenihan ikan hias? Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang budidaya pembenihan ikan hias ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui perencanaan usaha pembenihan ikan hias. 2. Untuk mengetahui penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung wilayah. 3. Untuk mengetahui cara menghitung titik imbas usaha pembenihan ikan hias. 4. Untuk mengetahui cara pengemasan dan pendistribusikan produk hasil usaha pembenihan ikan hias. A. Proses produksi dan pembenihan ikan hias. 1. Cara pembenihan ikan hias. Pembenihan berarti mengawinkan ikan hias yang kecil seperti ikan cupang hanya digabungkan antara jantan dan betina bisa kawin sendiri. Sedangkan seperti ikan koi, ikan arwana harus diambil induknya dipijakan setelah keluar telur baru diangkat induknya. Semua ikan karakter beda-beda. 2. Cara memilih induk yang baik. Indukan yang baik terlihat dari gerakannya yang bagus atau lincah. Tidak ada luka, tidak ada cacat, warnanya bagus. Misalnya jika ingin ikan koi maka bisa dicari di warnanya yang cerah. Kalau induknya bagus, sudah pasti anaknya juga bagus. 3. Pakan alami yang biasa dikonsumsi ikan hias dan pakan alami ikan hias yang bisa dikultur. Pakan alami yang biasa dikonsumsi ikan hias ada cacing sutra, kutu air, artemia. Sedangkan pakan alami ikan hias yang biasa dikultur pada kutu air, infusoria, dan cacing sutra. Stadia larva pada pembenihan ikan hias. Stadia larva adalah fase awal yang paling menentukan berhasil atau tidaknya proses pembenihan ikan. Karena stadia larva itu sendiri merupakan tahapan kedua setelah menetas dari telur, yang bisa dikatakan masih kritis, rentan mati di antara tahapan pertumbuhan ikan lainnya. Tingkatannya macam-macam. Pertama dimulai dari telur nanti akan menetas, setelah menetas akan jadi larva, dan larva akan muncul ekornya, kakinya. Setelah larva baru jadi benih ikan muda. B. Pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan hias dan pengemasan serta pendistribusian produk ikan hias. 1. Pengemasan dan pendistribusian ikan hias. Metode yang digunakan untuk pengemasan dan pendistribusian benih ikan hias. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dikasih air sedikit, kemudian dimasukkan ikannya, baru kemudian diisi oksigen baru, ditutup rapat-rapat.
supaya tahan pengiriman jarak jauh. 2. Pengertian pemberokan. Pemberokan, berok, adalah teknik pemisahan. Jadi ketika kita ingin mengawinkan ikan itu, terlebih dahulu diambil yang jantan dan yang betina. Dipisahkan terlebih dahulu, setelah matang telur baru kemudian digabungkan lagi. Istilah lainnya di batu licin, berok. C. Menghitung titik impas atau break-even point usaha pembenihan ikan hias. 1. Biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi yang biasa dikeluarkan dalam pembenihan ikan hias untuk ikan cupang saja tenaga kerjanya bisa sampai kurang lebih 1 juta dengan pakan 500.000, listrik kurang lebih 10.000 dan suplemen kurang lebih 25.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk ikan cupang saja kurang lebih 1.085.000. Sedangkan untuk ikan koi kurang lebih sama saja dengan ikan hias, akan tetapi bahkan ikan koi lebih mahal daripada ikan cupang, yaitu di kisaran 100.000, dan biaya listrik yang dikeluarkan saja lebih mahal daripada ikan cupang, yaitu kisaran 25.000. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan untuk ikan koi kurang lebih 1.150.000. 2. Omset yang didapat per bulan. Omset sebenarnya tidak menentu dan tidak bisa diperhitungkan karena tergantung ramainya peminat dan tergantung jenis ikan itu. Karena untuk ikan cupang saja banyak macam dan jenisnya. Untuk ikan cupang dalam 1 bulan saja bisa mengawinkan sepasang induk yang sudah siap kawin. Meski sebenarnya ikan cupang menghasilkan 50 banyak, namun ada faktor yang mempengaruhi daya hidup banyak ikan cupang. Dengan mortalitas 20%, maka anakan minimal yang bisa bertahan hingga 3 bulan adalah 40 ekor. Setelah ikan cupang berumur 3 bulan, maka anakan cupang ini bisa dijual dengan harga 50. Ini tentu saja bisa lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan motif yang dihasilkan. Maka total pendapatan yang didapat dari usaha pembenihan ikan hias selama 1 bulan saja bisa kurang lebih 2 juta, dengan keuntungan bisa kurang lebih 517. Sedangkan ikan koi, bisnis ikan koi masih menjadi peluang usaha ikan hias yang tak ada matinya. Ini terbukti dari stabilnya harga jual ikan koi. Ikan koi bisa menghasilkan 100 ekor anakan dalam 1 kali kawin. Setiap pasangan ikan koi bisa kawin setiap 6 bulan. Dengan begitu, hampir setiap bulan mengawinkan ikan koi jika memiliki 5 pasang. Untuk ikan koi dijual dengan harga 80.000 per satuannya, jadi total pendapatan yang didapat dalam 1 bulan di kisaran kurang lebih 8 juta dengan keuntungannya kurang lebih 6 juta. Mudah dipelihara. Jika keuntungan yang dihasilkan memiliki peluang besar seperti kami pun ingin menjadi pengusaha pembenihan ikan hias. Namun harus mengetahui ilmu terlebih dahulu dan harus tahu informasi ikan hias apa yang ramai diminati. Ikan cupang, BEP produksi total biaya dibagi harga penjualan 1.058.000 dibagi 50.000 sama dengan 22 ekor. BEP harga total biaya bagi total produksi 1.058.000 dibagi 40 sama dengan 26.500 per ekor. Ikan koi BEP produksi total biaya dibagi harga penjualan 1.150.000 dibagi 80.000 sama dengan 15 ekor. BEP harga total biaya bagi total produksi 1.150.000 dibagi 80 sama dengan 15.000 per ekor. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Maafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.